Silakan disebar ke teman-temannya. Terima kasih Bu. Silakan ya bisa disebar. Ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu mau membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 5 anak dan silakan tentukan ketua kelompoknya juga. Silakan bisa dibentuk kelompoknya. Apa sudah dengan kelompoknya semua? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah silakan perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Atau tenggelam. Pada suatu hari, di sebuah danau yang dangkal, seekor bebek sedang berenang mencari makanan. Bebek menyelamkan kepala ke dalam danau untuk mencari cacing. Di dalam danau, bebek melihat banyak bebek-bebek yang berada di bawah air, batu tenggelam di dalam danau. Kemudian, bebek melihat sesuatu yang berkilau, sebuah cincin. Cincin tenggelam di dalam danau. Sambil terus mencari cacing, bebek kemudian menemukan sesuatu yang berkilau lagi. Ternyata sebuah koin. Koin tenggelam di dalam danau. Bebek terlalu asyik melihat benda-benda yang tenggelam di dasar danau sampai akhirnya bebek mendapat sesuatu. Ternyata bebek mendapat ranting kayu. Ranting kayu itu terapung di atas permukaan air. Bebek pun menghindari ranting kayu tersebut dan kembali berenang. Kemudian akibat tiup kencang, daun-daun berterbangan dan jatuh di permukaan air. Berdasarkan video tadi, silakan kalian bisa menuliskan minimal 2 pertanyaan di LKPD halaman 4. Kalian bisa diskusi dengan kelompoknya. Ibu beri waktu selama 1 menit ya. Silakan bisa dimulai. Kelompok 3 ada yang dibingungkan? Oh iya, itu bisa dengan contoh itu misalnya ya, mengapa batu itu bisa tenggelam gitu, mengapa daun itu mengapung gitu. Bisa dipahami? Nah, silakan ditulis ya. Siap Bu. Oke anak-anak, sudah semua ya? Sudah. Nah, sekarang kita lanjut untuk melakukan percobaan posisi benda di dalam dan cair. Jadi Ibu akan membagikan topik di setiap kelompoknya. Nah, kelompok 1 akan melakukan percobaan dan diskusi pada benda styrofoam, kelompok 2 pada benda es, dan kelompok 3 pada benda brick atau batu bata. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Untuk langkah percobaannya, setiap kelompok itu menggunakan 1 laptop dalam melakukan percobaan. Nah, langkah percobaannya bisa kalian lihat di LKPD halaman 5 dan 6. Setelah itu, untuk menuliskan hasil percobaannya, silakan kalian bisa tuliskan di LKPD halaman 7. Nah, setelah menuliskan hasil percobaannya, setiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya ke depan, dan untuk kelompok yang lain bisa memperhatikan dan menuliskan poin serta kesimpulannya pada LKPD halaman 8. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelum itu Ibu mau tanya terlebih dahulu nih. Coba sebutkan 3 posisi benda di dalam dan cair. Puji bisa menjawab? Iya Bu, jadi posisinya itu bisa terapung, tenggelam, dan juga melayang. Iya, betul sekali. Terima kasih Puji atas jawabannya. Nah, kan nanti kita akan melakukan presentasi ya. Nah, nanti kelompok yang bagus presentasinya akan mendapatkan hadiah dari Ibu di akhir diskusi nanti. Silakan bisa dimulai percobaannya. Gimana kelompok 1, ada yang mau ditanyakan? Ini kan styrofoam ya Bu. Ya, itu mengapa kalau styrofoam itu selalu mengapung di air gitu? Oke, sudah dihitung masa jenisnya berapa? Sudah ya. Oke, lalu kalian bisa bandingkan masa jenis styrofoam ini dengan masa jenis benda cair gitu. Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil. Itulah mengapa styrofoam itu bisa mengapung di atas permukaan air. Sampai sini bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, semangat ya, dilanjut percobaannya. Baik. Bagaimana kelompok 2, ada yang mau ditanyakan? Oke, cara menentukan masa jenis. Jadi bisa dilihat ya masa bendanya di sini tuh berapa. Lalu volume bendanya di tabel percobaan ini. Nah, nanti karena rumus masa jenis itu masa dibagi volume, jadi masa bendanya dibagi dengan masa volume. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa Bu. Oke, silakan dilanjut ya. Semangat. Bagaimana kelompok 3, ada yang dibingungkan? Aman, Bu. Oke, aman ya. Nanti kalau misal ada yang dibingungkan bisa dilihat lagi LKPD-nya ya. Bisa juga dibaca bukunya. Oke? Bisa dilanjut percobaannya.
benda itu ketika dimasukkan ke dalam zat cair akan berada di atas permukaan yang disebut mengapung. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan kelompok 2. Mau bertanya, apakah benda yang ringan sudah pasti akan mengapung? Tidak, kelompok 1. Tidak. Itu karena yang menekan benda tenggelam kan masa jenis benda itu masa jenis benda itu lebih kecil daripada masa jenis zat cair. Jadi bukan karena benda itu ringan. Oke, baik, terima kasih satu atas pemaparan hasil presentasinya. Beri aplaus untuk kelompok 1. Dilanjut kelompok 2. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil data percobaan yang sedang kami lakukan. Berdasarkan hasil percobaan kelompok 2 didapatkan bahwa benda ais memiliki massa jenis gas sebesar 920 kg per meter, yang artinya hampir sama dengan massa jenis air yaitu 1.000 kg per meter kubik, sehingga posisi benda ketika dimasukkan ke dalam zat cair akan berada di tengah-tengah air, atau artinya tidak di atas atau tidak di bawah. Posisi tersebut disebut posisi melayang. Apakah ada pertanyaan? Jadi mengapa es yang dapat mengapa es dapat terapung di air pada es besar dari air yang sama? Menjawab, karena saat air membeku menjadi es, volume air bertambah sehingga massa jenisnya menjadi lebih kecil. Akibatnya es dapat terapung di atas air. Oke, terima kasih kelompok 2 atas pemaparan hasil materinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, dilanjut untuk kelompok 3. Oke, baik, kami dari kelompok 3. Jadi berdasarkan hasil percobaan kami didapatkan bahwa zat cair itu memiliki massa jenis benda sebesar 2000 kg per meter kubik, yang artinya lebih besar dari massa jenis air, sehingga posisi benda ketika dimasukkan ke dalam air akan berada di bawah permukaan yang disebut dengan tenggelam. Jadi itu tadi hasil dari kelompok 3. Mungkin ada pertanyaan? Jika batu bata dibuat lebih kecil atau dipotong menjadi beberapa bagian, apakah batu bata tersebut terapung di air? Oke, baik, saya akan menjawab. Jadi jawabannya adalah tidak ya, karena massa jenis batu bata itu tetap lebih besar daripada massa jenis air. Jadi ukuran benda itu tuh tidak berpengaruh, tidak berubah massa jenisnya, sehingga batu akan tetap tenggelam. Terima kasih pemaparan presentasi dari kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik anak-anak, dari presentasi dan hasil diskusi kalian semuanya sudah mengarah pada konsep yang benar. Nah, kelompok 1 mengatakan bahwa styrofoam dapat mengapung di atas permukaan air karena massa jenisnya itu lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Kemudian kelompok 2 sudah menjelaskan bahwa es itu bisa melayang ketika dimasukkan ke dalam air karena massa jenisnya itu hampir sama dengan massa jenis zat cair. Kemudian untuk kelompok 3 juga sudah menjelaskan bahwa batu bata akan tenggelam ketika dimasukkan ke dalam air karena massa jenisnya itu lebih besar dibandingkan massa jenis zat cair. Nah, jadi berdasarkan hasil diskusi kalian dapat disimpulkan bahwasanya yang menentukan posisi benda seperti mengapung, melayang, dan juga tenggelam adalah perbandingan antara massa jenis